Oke guys, halo semuanya, welcome. Jadi di video kali ini seperti biasa, di video ini aku buat video tanpa edit dan tanpa cut ya. Langsung aja dari recordan langsung ke upload. Jadi video kali ini aku bakal ngebahas tentang bagaimana cara hosting, cara deploy atau cara upload ke hostingan supaya bisa diakses ke publik ya. Dengan project framework Laravel ke subdomain ya. Nanti akan sedikit ngebahas juga yang domain sama subdomain gimana ya. Oke, tahapan pertama yang kalian perlu siapin pastinya kalian membutuhkan sebuah, ini udah aku catat sedikit, kalian harus siapin yang namanya hosting yang pertama. Yang kedua harus ada domain ya, domainnya kayak bebas, domain apa aja, yang penting hostingnya itu support sama include domain. Jadi video kali ini akan cara deploy ke hostingan ke subdomain. Jadi fokus pertama kita ke subdomain dulu, nanti kalau udah subdomain kita akan ke domain. Oke? Jadi yang pertama kali kalian siapkan domain. Misalkan di sini ada yang namanya domain deployweb.site. Nah, ini adalah domain. Terus ada facebook.com, ini adalah domain, youtube.com itu adalah domain. Contohnya kayak gitu ya. Jadi satu hosting itu bisa diisi banyak domain kalau hostingnya ini ya, apa support add-on domain ya. Terus kalau misalkan satu domain itu bisa diisi banyak subdomain kayak gitu. Jadi makanya banyak kalau kalian lihat sering link-link gitu ada yang menggunakan kayak domain subdomain. Nah, contoh ini juga nih. Ini by the way di sini pakai Niaga Hoster. Nah, URL di sini itu pakai subdomain, guys. Jadi di sini ada Niaga Hoster hpanel. Nah, hpanel ini adalah subdomain gitu. Jadi kayak gitu ya, biar sama-sama tahu lah kalau subdomain itu apa, domain itu apa. Nah, kalau domain itu hostinger.com. Terus kalau subdomain tuh hpanel kayak gitu ya. Oke, nah sekarang udah paham semua nih subdomain sama domain itu bedanya apa. Sekarang bagaimana cara uploadnya? Yang pertama, ini by the way uploadnya diupload secara manual ya. Kalau yang otomatis tuh bisa pakai Git atau bisa pakai aplikasi aplikasi ini apa kayak remote gitu guys. Cuman aku belum pernah itu, belum cobain dan belum ngulik-ngulik lebih panjang lagi. Jadi sementara kita akan berikan tutorial cara bagaimana upload apa ke subdomain Laravel ke hostingan ya. Jadi nanti misalnya kita akan menambahkan contoh ya. Kita akan nambahkan PSB Jatinom. Jadi di video kali ini aku di sini bakal bikin video cara upload project Laravel ke hostingan deployweb.site. Jadi ada PSB Jatinom titik deployweb.site itu ya. Jadi kita akan bikin tutorial cara upload ke subdomain. Yang pertama kalian siapin dulu filenya. Nah, di sini aku bakal siapin dulu projectnya. Ini misalkan ada yang namanya project. Nah, ini kan project di bagian sini kelihatan nggak ya? Pokoknya bentar guys. Nih, di bagian ini nih. Ini ada file yang namanya PSB Jatinom ya. PSB Jatinom ini kalian ini file Laravel yang benar-benar udah jadi ya. Contohnya kalau jadi tuh gini guys. Ini kalau ini aku pakai Laragon by the way. Bentar coba ganti ini dulu. Pet URL-nya dulu. Oke, bentar. Nah, terus kalau udah kita coba buka website PSB Jatinom ini. Nah, bentuknya ini di lokal ya. Di lokal itu kayak gini guys tampilannya. Jadi di lokal itu kayak gini. Ntar nunggu. Di lokal yang penting udah jalan dulu, udah beres, udah jadi semuanya. Nah, kalau udah jadi semuanya tuh yang penting bisa diakses di lokal, udah aman kan. Nah, kayak gini nih udah aman semuanya, login, database semua udah siapin. Nah, kalau udah, kalian buka aja itu, kalian ekstrak aja nih. Arsip, kalian arsip jadi zip, guys. Oke, jadi kalian add to arsip, pakai RAR bisa, langsung zip bisa. Nah, misalkan sini, aku arsipin namanya jadi zip kayak gini, terus kita oke. Nah, tunggu aja. Nanti akan ada di paling atas itu kan, psbjatinom.zip. Terus, sambil nunggu itu, kita siapin juga database-nya. Kita ekspor dulu. Pertama, kita masuk ke phpMyAdmin. Pokoknya gimana cara kalian masuk ke phpMyAdmin di sini supaya kalian ekstrak gitu database-nya kayak jadi file ekstrakan kayak gitu. Jadi kayak bentuknya .sql. Nah, ini tunggu aja masuk ke root seperti biasa username kalau passwordnya kosong untuk lokalnya. Terus kalian di sini itu masuk ke bagian
database-nya. Nah, di sini kan aku namain PSB Jatinom nih. Nah, ini langsung kalian ekstrak aja guys. Kalian ekspor, sorry. Kalian ekspor aja ke bagian sini, terus ekspor SQL. Terus kalian taruh deh di mana? Misalkan aku taruh di download sini. Oke, udah ya. Kita taruh di situ. Nah, udah siapin tuh. Pertama file zip udah ready. Coba ini aku bikin folder baru. Ready deploy misalnya. Ini buat ini ya. Ini nggak harus dibikin, maksudnya biar kelihatan bagus ya guys. Ini misalkan ku taruh di sini, ku gabungin, terus ku cut, tuh taruh sini. Jadi file yang perlu disiapin itu benar-benar cuma dua ini guys. Oke. Yang file pertama itu file SQL-nya, file yang kedua itu file zip aplikasi yang udah jadi, yang udah kalian siap pakai gitu kan, di lokal udah bisa jalan. Oke, lanjut. Di sini kalian masuk aja. Misalnya sini aku pakai Niaga Hoster. Jadi websitenya pakai hostingan Niaga Hoster. Kalian masuk aja ke file manager. Sambil nunggu file manager dibuka, itu buat ngecek aja nanti ya. Kalian langsung create aja subdomain di sini. Terus kalian buat aja subdomain di sini. Misalkan di sini tadi kan aku gunain PSB Jatinom, oke, PSB Jatinom ya. Nah, terus kita custom ini ya subdomainnya dengan nama bentar di sini itu, nah dengan nama di sini public supaya dia itu akan nge-create folder public. Kalau nggak kayak gitu, dia itu akan langsung bikin foldernya nggak ada public ya guys. Intinya kita bikin jadi di dalam public HTML itu nanti akan ada folder. Nah, foldernya itu bernama PSB Jatinom kayak gitu. Bentar, sorry. Ini ternyata samain aja guys. Jadi di sini samain aja namanya juga, di sini PSB Jatinom, bukan public ya. Ini kan tadi nyontoh ini. Nyontoh ini ternyata bukan ya. Ya, jadi kayak gini aja. Terus oke, gini guys, ditambahin public ya. Jadi PSB Jatinom strip garis miring public. Jadi ini adalah nama file bebas, pakai apa aja, pakai strip bisa, pakai underscore nggak apa-apa. Nah, cuman kalau bisa pakai underscore aja guys. Ini pakai underscore aja ya. Jadi ini adalah subdomain yang akan dibuat, misalkan PSB Jatinom titik deploy.website. Oke. Nah, kayak gini udah nih. Jadi publicnya nanti akan nge-create di sini folder yang namanya public PSB underscore Jatinom di sini. Ini kan belum ada nih. Oke, nah kita create aja nih. Kita create di kali ini, terus kita tunggu aja. Nah, ini udah subdomain ke create. Nah, sebenarnya kita udah bisa akses website-nya, cuman itu masih kosongan guys website-nya. Belum ada isinya apa-apa. Nah, ini dia website-nya. Nah, ini udah jadi nih website-nya dengan domain PSB Jatinom. Udah jadi nih kan. Cuman tampilannya masih kayak gini. Nah, kita perlu replace tampilan ini tuh menjadi project Laravel kita kayak gitu. Caranya, pertama kita set up dulu database ya guys. Kalian masuk ke bagian sini. Nih bagian sini nih. Kalian tulis saja PHP ini apa? Manajemen sini. Ya database kalau kalian pakai ini Niaga Hoster. Terus kalian buat aja database ya. Misalkan di sini PSB underscore Jatinom. Habis itu di sini PSB underscore Jatinom. Ini hanya contoh aja. Kalian bisa sesuaikan sama database kalian. Ini nggak usah pakai underscore ya. Gini aja deh. Itu aja. Terus misalkan di sini passwordnya sesuaiin aja sama di generator juga nggak apa-apa di sini. Nah, ini terus kalian siapin aja notepad di mana itu nyimpen nanti data-datanya kayak gitu ya. Jadi kalian taruh nih buat setup env nanti guys di akhir. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalian siapin aja di sini. Pokoknya ini username, ini database, ini passwordnya. Oke. Gitu. Jadi ini MySQL database, username sama password ya. Jadi password sama ini username sama ini sama ya. Oke, terus kita create aja kayak gitu ya. Nah, setelah kita create, geser dulu bentar. Nah, database sukses tuh di pojok sono. Terus kita cari nih. Tadi kan udah nih PSB, kita cari PSB Jatinom. Nah, kita enter PHP, kita masuk ke MySQL server sini milik Niaga Hoster. Nah, ketika udah masuk di sini, kita tunggu aja nih. Boleh kita sambil mengupload, kita cek nih folder yang ada di
Tadi kan udah kita buat tuh PSB Jatinom. Nah, ini udah nih kita refresh, ini baru muncul. Nah, masuk sini. Nah, ini dibuatkan folder public. Nah, kita langsung aja ini upload di folder sini kayak gitu. Kita upload semuanya filenya supaya dia ke-upload ke subdomain ya. Tungguin aja sih sampai beres. Sambil nunggu, kita import aja file SQL yang udah kita siapin tadi tuh, yang tinggal 2 nih. Ini kan pertama file ini kita tadi udah upload, terus SQL-nya kita open aja kayak gitu. Nah, terus kita import di dalam database ini. Nah, database ini tuh ini udah pastikan udah ini ya, udah jalan, udah bener kayak gitu. Ini kita tunggu aja sambil nunggu zip-zipannya ini. Terus kita tunggu aja deh. Nah, ini coba kita refresh juga belum ada perubahan, masih kayak gini aja. Tunggu aja. Nah, ini udah nih, kita ekstrak. Setelah itu kita bikin folder buat nampung ekstrakannya. Ini buat sementara aja. Misal kita namain hasil. Udah. Ini bebas ya, bebas ya nggak apa-apa. Jadi contohnya hasil aja udah. Nah, contohnya kita bikin folder hasil. Nah, ini adalah hasil ekstrakannya. Terus kita perlu buka foldernya. Nah, folder semuanya ini kita Ctrl A, kita move-kan ke halaman awal, guys. Jadi di halaman barengannya, nah di sini gitu. Jadi di public HTML, terus PSB Jatinom. Nah, bersamaan dengan folder public. Nah, ini ketika kita ada tulisan ini, kita replace aja kayak gitu. Oke, nah ini udah nih kan. Nah, ini file akan ke-replace, cuman ke-replace-nya dia tuh nggak mengganti, cuman dia akan nge-rename aja kayak gitu. Nah, ini yang folder zip-zipnya kita hapus aja. Terus kalau udah ini juga foldernya ini yang public yang itu udah dihapus aja. Terus kita setting env gitu kan. Nah, kita buka env, nah kita masukin di sini data-datanya. Yang database gitu-gitu di setup di bagian ini guys, koneksi database ini, passwordnya ini, username ini, terus oke, simpan. Terus kalau kalian nggak mau aktifin debug, kita matiin files. Terus kalau kalian mau nyesuaiin sama URL app-nya, kalian ubah di bagian sini kayak gitu ya. Terus udah kita save, terus refresh. Jadi kayak gini guys. Jadi sesimpel itu guys ya, cara mengupload ke subdomain gitu. Nanti beda guys, cara ngupload ke domain sama subdomain itu beda, ada beda caranya. Terus ini mungkin kan ada file yang belum ini ya, belum aktif ya. Misal ada gambar-gambar yang belum di symlink, kalian ngupload ke, biasanya kalau sistem upload Laravel itu kan dia misalkan di sini kita buka projectnya, bentar, coba sebentar, PSB mana ya, bentar guys, tunggu bentar. Nah, misalkan folder ini, orang kan kalau upload biasanya pasti ke storage ya, storage. Jadi kita upload file, sistemnya itu akan ke upload ke storage Laravel ini guys, tuh yang di kanan tuh, kelihatan nggak? Pokoknya di situ akan ke upload. Terus kita perlu yang namanya symlink kan. Nah, symlink itu cara simpelnya itu kayak gini guys, kalian bisa pakai cron job, bisa, terus bisa pakai alhamdulillah. Oke, lanjut. Kita pakai cara cepatnya aja ya. Cara cepatnya kayak gini. Kalian pertama siapin dulu URL di web.php. Dalam isiannya itu ini guys, apa namanya, storage link, artisan storage link. Kalian kalau misalnya di lokal kan kalian bisa buka ini ya, buka terminal gitu ya. Nah, kalau di hosting kan, kalau misalkan ada yang nggak support terminal gitu, harus sambung SSH, itu kan ribet tuh. Nah, cara cepatnya kayak gini. Yang pertama, kalian harus siapin kode PHP artisan. Bentar, ini kita copy aja yang project udah jadi ya. Misalkan di sini ada misalkan ini guys. Di sini aku ada contoh untuk artisan yang udah jadi, misalkan, nah ini kan ini. Nah, jadi kalian bikin nih file kayak gini di atas tuh. Di sini kita klik kanan, import class. Nah, bikin kayak gini aja, route, get, storage link, function, call, itu. Nah, kayak gini aja. Terus kalian copy aja di bagian sini, nanti buat ngopi. Terus ini kalian copy juga. Nah, terus kalian
tinggal lakukan editing di bagian sini. Kalau kalian udah siapin dari awal itu udah bagus. Kalian masuk ke resource, masuk ke views, habis itu masuk ke bagian sorry, salah, bukan situ. Masuk ke bagian roads, habis itu web.php di sini. Nah, di bagian sini kalian paste aja. Jangan lupa untuk bagian yang importnya jangan lupa ketinggalan, jangan sampai ketinggalan lah, pokoknya di import aja bebas mau di mana, misalnya taruh sini artisan ya. Terus kita save. Terus karena kita tadi udah copy di bagian sini linknya di sini, kalian tambahkan storage link di sini ya. Nah, bentuknya linknya nanti kayak gini nih, kelihatan nggak? Jadi kayak gini nanti PHP ini. Nah, terus kalian enter itu buat ngaktifin storage link. Nah, kalau misalkan pastiin juga kayak gini guys, ini notice juga harus kalian pahami bahwa di public sini kalian harus hapus dulu file yang mana storage. Ini kalian hapus dulu yang pertama, terus kita ulang lagi. Jadi kalau kalian mau storage link, kalian pastiin hapus folder storage yang ada di public dulu. Nah, nanti ini kan masih kosong nih, storage-nya udah hilang di halaman public. Nah, kita enter lagi. Habis itu dia akan storage link successful. Nah, di sini kan belum ada storage nih, kita refresh. Nanti dia otomatis akan ngebuat folder storage. Nah, nanti bentuknya gini, public, HTML, PSD, APB. Nah, itu dia guys. Jadi syncing sudah berhasil dilakukan. Jadi nanti kalau kalian ada file-file yang misalkan apa butuh ngaktifasi apa gambar gitu, uploadan gambar, itu kayak gitu caranya. Jadi akan muncul beres deh. Ini dia website hasil dari syncing dan juga upload ke subdomain. Sesimpel itu guys ya caranya ya. Terus kalau kalian mau login, misalnya kita coba login ya. Ini database udah nyambung. Misalkan di sini login ke admin ya. Bentar, coba dulu. Nah, ini bisa nih kayak gitu ya. Jadi cara loginnya kayak gitu. Kalian coba aja di project kalian. Semoga membantu. Jangan lupa follow untuk tips menarik lainnya. Subscribe ya, bukan follow ya. Ini bukan di TikTok atau di Instagram. Oke guys, thank you semuanya. Bye bye, sampai ketemu di video menarik lainnya. Kok request saya guys di komentar kalian mau dibuatin video apa, oke? Bye bye.